Pemerintah Kabupaten Cilacap mengusulkan kepada legislatif mengadakan kendaraan dinas perorangan baru untuk kepala desa di Kabupaten Cilacap. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Cilacap, Saiful Mustaqin, saat dikonfirmasi menyampaikan mengadakan kendaraan dinas yang diusulkan oleh eksekutif ini untuk menunjang kinerja kepala desa terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi kades di desa. Selanjutnya dibahas dan dihitung terkait dengan persediaan dana yang kita punya, serta efektivitas dampak dari pengadaan kendaraan ini. Akhirnya, secara bersama-sama, teman-teman dari Badan Anggaran, Banggar, dan TAPD menyepakati untuk mengadakan kendaraan dinas perorangan tersebut. Pada intinya, usulan eksekutif PJ Bupati terkait dengan pengadaan kendaraan sepeda motor untuk kades ini disetujui karena secara anggaran memang masih dimungkinkan. Mustaqin berharap dengan disetujuinya kendaraan dinas tersebut nantinya bisa meningkatkan kinerja teman-teman kades karena dipertimbangkan sebagai kebutuhan, sehingga harapannya eksekutif mencoba untuk menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan di desa masing-masing. Sedangkan untuk realisasi pengadaan kendaraan dinas perorangan bagi kades ini sendiri, kata Mustaqin, melalui beberapa tahapan. Setelah KUA atau PPAS menjadi RAPBD, setelah disepakati menjadi APBD, setelah sah eksekutif, kemudian melaksanakan pengadaan sepeda motor itu. Sementara itu, berkaitan dugaan adanya unsur politisasi, mengingat tahun politik dan menjelang pilkada, terkait usulan tersebut, Mustaqin tidak menampik lantaran APBD merupakan produk politik. Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Cilacap, Didi Yudi Cahyadi menyampaikan total anggaran untuk mengadakan kendaraan dinas perorangan bagi kepala desa senilai 6,7 miliar untuk 269 desa dan kelurahan dan sudah disepakati oleh semua fraksi di DPRD. Untuk mengoptimalkan kinerja, ada kendaraan yang akan dipersembahkan untuk para kades. Untuk jenis kendaraan ini dipasrahkan BPKAD terkait pengadaan unitnya. Ya, terima kasih teman-teman. Memang tadi kita seharian antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap dan tim anggaran pemerintah daerah TAPD tadi menyelesaikan hal-hal yang ini akan disepakatin dalam nota kesepakatan kebijakan umum anggaran KUA PPAS. Banyak hal yang dibicarakan karena ini kan terkait dengan KUA PPAS untuk APBD perubahan 2025. Ya, mekanismenya kan kayak gitu. Sebelum proses sampai ke RAPBD, proses sebelumnya adalah pembahasan KUA PPAS. Dan tadi sore habis maghrib lah ya, kita berhasil untuk memparipurnakan terkait dengan nota kesepakatan KUA PPAS antara DPRD Kabupaten Cilacap dengan eksekutif, gitu ya. Memang salah satu yang diusulkan oleh eksekutif terkait dengan KUA PPAS perubahan 2024 adalah pengadaan kendaraan dinas perorangan untuk kepala desa. Argumentasinya TAPD kenapa mengajukan ini, Bupati mengajukan ini untuk menunjang kinerja kepala desa terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di desa. Nah, akhirnya setelah pembahasan yang agak lama dan kemudian kita menghitung-hitung terkait dengan persediaan dana yang kita punya serta efektivitas dampak dari pengadaan kendaraan ini, akhirnya secara bersama-sama teman-teman di Badan Anggaran dan TAPD menyepakati untuk pengadaan kendaraan dinas perorangan dimaksud. Jadi, harapannya kendaraan dinas perorangan ini salah satunya adalah untuk menunjang kinerja kepala desa dan pemerintahan desa. Tapi Pak, di tengah polemik kenaikan BBB Pak, kenapa untuk sarpras kepala desa bukan untuk pembangunan jalan Pak?
Kita usulkan juga untuk pemeliharaan jalan sudah sebetulnya kita usulkan juga, Mas G. Karena itu hal yang penting. Kalau untuk perubahan ini kan memang dana yang tersedia kan tidak terlalu besar. Maka untuk misalnya membangun jalan infrastruktur milik kabupaten pasti itu tidak mencukupi. Maka yang kita dorong adalah bagaimana dana yang ada di perubahan ini digunakan untuk perawatan infrastruktur jalan gitu. Nah, harapan kita sih nanti di definitif 2025 akan kita dorong lagi, dan kemudian kita juga akan dorong eksekutif untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang ini bisa untuk mempercepat menyelesaikan infrastruktur yang ini aset kabupaten yang memang harus segera diselesaikan. Rencana berapa anggarannya akan dikucurkan, Pak? Yang untuk apa, Mbak? Untuk motor inventaris, motor fasilitas motor itu 6,7 miliar. Per unitnya mungkin, Pak? Kenapa? Per unitnya bisa dijelaskan berapa per unitnya harganya, Pak? Waduh, saya jenis motor? Belum Enggak. Belum spesifik ya? Belum sampai itu. Itu nanti eksekutif kan pasti akan membuat dipanya, termasuk spesifikasi motornya. Nah, itu kita belum bisa menjelaskan itu. Tapi kita percayalah TAPD pun sudah punya hitung-hitungan terkait dengan motor yang akan dibeli. Harapan kita sih karena memang ini sudah dilihat sebagai kebutuhan, ya motor-motornya memang betul sesuai dengan kondisi medan yang ada di masing-masing desa. Walaupun ya kan nggak bisa dong pengadaan motor misalnya motor di desa-desanya kota maka butuhnya matic, yang kemudian yang di pegunungan ini butuhnya misalnya yang trail misalnya, tentu nggak bisa begitu. Tapi makanya harapan kita nanti teman-teman di eksekutif ini mencoba untuk menyesuaikan tingkat kebutuhannya di desa masing-masing yang kira-kira itu dibutuhkan motor jenis yang seperti apa itu. Tentu kalau kemudian di pegunungan motornya matic ya menjadi kurang pas gitu. Nah, monggo nanti eksekutif ini menganalisis ini dan berdiskusi dengan teman-teman di desa motor yang dibutuhkan itu yang. Alhamdulillah di perubahan ini kita punya peningkatan PAD ya dari pusat, provinsi dan PAD kita dapat hampir 84 miliar tambahan di perubahan ini. Dan tadi kesepakatan semua fraksi di DPRD Kabupaten Cilacap untuk kendaraan dinas Kades ya disepakati oleh semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Cilacap. Jadi nanti di perubahan ini Kades untuk mengoptimalkan kerjanya ada kendaraan yang dipersembahkan untuk para Kades Kabupaten Cilacap. Jenisnya apa? Jenisnya nanti kita pasrahkan ke DPKAD selaku pengadaan, tapi anggarannya sudah kita sepakati bersama. Tapi tidak menjelang pilkada sehingga Kades mendapatkan motor baru dinas. Ya, ini untuk peningkatan optimalisasi kerja ya, jangan disambungkan dengan dengan pilkada, karena ini disepakati semua partai. Tidak ada satu partai pun yang menolak, tapi semua partai menyetujui daripada kendaraan untuk para Kades ini. Pak, anggaran berapa per kendaraan per motor? Kita tadi kurang lebih 6, sekian miliar untuk 269 desa, seperti itu. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.